efeknya terlalu kuat. Seluruh air itu ditenggak. Dan anak itu malah mencetak gol. Ia memberi sebotol lagi. Hasilnya gelandang itu semakin piawai, melewati pemain bertahan, dan masuk ke daerah penalti. Pelatih itu tidak bisa diam. Jika 2 botol tidak berfungsi maka 3 botol. Ia memberinya sebotol lagi. Saat di lapangan, gelandang itu menjadi jago. Menyelinap, mengecoh kiper, mencetak gol. Gelandang itu berhenti. Dan kemudian memegang perutnya lalu pergi ke toilet. Si pelatih merasa lega. Tak lama kemudian, ia merasa ini akan menjadi kesalahan yang konyol. Untung menang ia sampai melakukan cara curang. Ia menukarnya dengan pemain terpayah. Ia tidak ingin kalah. Setelah dikepung lawan, timnya menghampirinya untuk mengajari dirinya aturan. Kemudian kiper baru itu menahan bola. Mendapat sorakan dari penonton. Ia menjadi percaya diri. Menjaga gawang. Menjaga gawang. Dari pemula jadi profesional. Membuat si pelatih kesal. Tim itu mendapat free kick. Si pelatih bertindak, menyuruh penendang itu bersiap. Ia tidak bisa menjebol gawang. Si kapten menendang. Membetulkan arah tendangan. Ia mencoba agar kalah. Kemudian menjadi cerita. Dimulai dari 1 minggu lalu. Orang ini adalah guru. Bertemu kekasihnya melalui kecelakaan mobil. Pertama melihat seorang dewi. Kemudian kakinya diperban. Dalam seminggu, si wanita setuju dilamar. Hari ini si pria berhenti dari pekerjaannya. Bersiap untuk menikah. Tapi kepala sekolah sangat kesal dengan pengunduran dirinya. Tidak membiarkannya pergi. Ia berpikir dan memutuskan pergi. Siapa yang menyangka pada hari itu, ada anggota tim sepak bola. Ia ingin kabur dari tim sepak bola itu. Tapi tertangkap oleh konselor. Untuk mencegah si pria, si kepala sekolah berkata, "Kamu akan menjadi pelatih sepak bola. Demi menikah dan lari." Ia pun akhirnya terpaksa. Dan paspor miliknya juga disita. Dengan begitu si pria yang tidak mengerti apapun tentang sepak bola, harus tetap mengajar. Kali ini seorang pria berkacamata memberi ide. "Karena kamu tidak bisa pergi, kenapa tidak kamu sengaja mengalah di pertandingan? Dengan begitu kamu bisa pergi." Ini adalah sebuah cara, tapi bagaimana cara melakukannya? Ada 11 orang anak 12 tahun. Mereka harus berjuang. Apa yang harus kulakukan? Cukup muncul saat mereka latihan. Seorang anak diam-diam mencuri handphone si pria. Ia meminta handphonenya kembali. Melihat pencuri itu berumur 12 tahun. Si pria tidak berkata apapun. Dan mengajak ia bergabung dengan klub sepak bola. Anak itu pun setuju. Tak hanya bergabung dengan tim si pria, ia mengajak si pria bertemu rekan pencurinya. Dengan begitu sebuah tim terbentuk. Di mata si pria, mereka harus kalah. Dengan begitu karirnya sebagai pelatih akan terhenti. Tetapi tunangannya. Tersisa 2 hari lagi. Ia tidak bisa datang tepat waktu. Ia pun mencari ide. Ia menelepon si wanita. Berkata kereta yang ditumpanginya kecelakaan. Ia harus menunda pesta pernikahannya. Si pria sudah bersemangat. Bola diterima. Ia sangat bersemangat. Menunggu akhir babak pertama. Dan bersiap pergi ke Moskow memulai hidup baru. Tapi ia tidak tahu hal berubah dengan cepat. Semua anak ini sangat ganas. Pertama kali berlomba. Dan menang. Mereka memiliki banyak kemampuan hebat. Menggunakannya di lapangan. Menciptakan efek seperti sepak bola Shaolin. Membuat musuh kaget. Dan kalah unggul. Si pria sadar rencananya menikah akan gagal. Ia berbohong kalau ia kecelakaan mobil. Wanita ini kesal tapi khawatir. Hanya bisa berbohong. Si pencuri itu melihat berita. Ia berencana menjadi lebih serius lagi saat final. Untuk membuat timnya kalah. Ia meminta bantuan si orang berkacamata. Menggunakan obat sakit perut ke kiper. Bagaimanapun juga, tim sepak bola itu masih bisa menang. Si pria sudah hilang harapan. Jika ia belum bisa hadir di hadapan mempelai wanita keesokan harinya, ia sudah pasti batal menikah. Ia mendapat ide lagi.
mengajak anak-anak itu ke dermaga. Anggap saja olahraga sebelum pertandingan, agar tenaga mereka terkuras. Ia juga menutup pintu rapat-rapat. Untung saja trik ini berguna. Melompat dan lari saja mereka tidak kuat. Bahkan si kiper tidak bisa menjaga gawang. Mereka kalah 0-3. Ini membuat para anak-anak kehilangan ambisi. Si pelatih seharusnya gembira, tapi ia tidak gembira sama sekali. Saat istirahat, ia melihat si pencuri itu menangis. Ia berkata kepadanya alasan kenapa ia ingin menang. Agar bisa masuk TV. Agar bisa dilihat orang tuanya. Mendengar kata si pencuri, si pria merasa nuraninya tersentuh. Jika ia menghapus harapan anak-anak ini, ia akan menyesali pilihannya seumur hidup. Walau pernikahannya batal, ia harus bisa membawa mereka menang kejuaraan. Ia mengaku kepada para anak, termasuk obat kepada kiper, menguras tenaga mereka. Ia tulus. Tidak terpikir. Ini membuat mereka semakin ganas. Untuk mengembalikan kedudukan mereka berusaha. Di bawah hujan deras. Membantu membangkitkan bakat para anak-anak. Saat kembali ke permainan mereka bermain dengan bagus. Melompat dan menendang. Melakukan sliding. Tendangan 360 derajat. Dan mereka memenangkan pertandingan. Karena pelatih yang separuh hati, mereka memenangkan pertandingan. Ia berencana mengaku ke pacarnya. Tapi semua terlambat, membuat pacarnya murka. Pernikahan ini sungguh kacau balau. Ia tidak bisa menikah. Hilang sudah cintaku. Si pria akhirnya menjadi pelatih sungguhan. Tidak tahu ada masalah terbesar. Si pria meminta para anak itu membawa barang dari dermaga. Ternyata itu jebakan dari si pria kacamata. Ia memperlihatkan video itu sebagai ancaman agar si pria mengalah, atau ia akan melaporkannya. Walau begitu si pria dan timnya tidak bisa dihentikan. Jadi si pria menyusun rencana. Saat di lapangan para pemain mengeluarkan air, agar musuhnya mengira mereka mengalah. Saat di luar lapangan, si pria diam-diam mencuri barang bukti. Tunggu sampai si pria berhasil. Barulah mereka dapat bermain serius. Mulai serang balik, balaskan skor kalian. Untung saja ada gol pada detik terakhir pertandingan. Adegan yang seru. Pada akhirnya, si pria membawa tim itu menang kejuaraan. Kemudian pacarnya juga datang ke pertandingan itu. Memaafkan si pria. Film ini sampai di sini. Tolong klik like. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai jumpa besok.